Bab 951. Warrior yang mengundurkan diri. Setelah hujan merah, kabut warna putih susu yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Kabut warna putih susu ini menutupi seluruh kota Yunhai dan pegunungan serigala langit. Warrior yang mengulurkan tangannya dan melambai ringan, segumpalan kabut putih susu jatuh ke tangannya. Menyaksikan kabut putih susu mengambang di tangannya untuk waktu yang lama, warrior yang mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke arah langit, pendekar suci jatuh, energi spiritualnya kembali ke langit dan bumi. Ternyata ini benar. Untuk menjadi pendekar suci, seseorang harus menyerap banyak energi spiritual dan energi ungu kosmik. Energi spiritual dan energi ungu kosmik adalah akar dari dunia ini. Bisa dikatakan untuk menjadi pendekar suci sama saja dengan bertarung melawan langit. Tepatnya, ketika sudah memulai jalur kultivasi, maka sudah bertarung melawan langit. Apa yang diperjuangkan? Tentu saja berjuang untuk hidup. Di dunia manapun, begitu energi spiritual habis, maka itu sudah tidak jauh dari kehancuran. Dan pendekar hitam, jika ingin hidup lebih lama, tentu dia harus menyerap energi spiritual untuk menguatkan dirinya. Dengan cara ini, manusia dan langit secara alami bertentangan. Makanya setelah menjadi alam kaisar, semua pendekar hitam yang ingin naik level harus mengatasi hukuman dari langit. Karena energi spiritual yang dibutuhkan para pendekar hitam setelah alam kaisar sangatlah dahsyat, ini tidak diperbolehkan di dunia ini. Khususnya pendekar suci, setiap kali ada yang menjadi pendekar suci, energi spiritual yang dibutuhkan sulit diperkirakan, dan pendekar suci juga membutuhkan energi ungu kosmik, dan energi ungu kosmik ini setara dengan ruh langit dan bumi. Menghilang sedikit berarti bahwa rentang hidup dunia ini akan menghilang sedikit juga. Oleh karena itu, menjadi pendekar suci sama dengan memperebutkan takdir. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menjadi pendekar suci. Apalagi begitu pendekar suci jatuh, energi spiritualnya sendiri akan kembali ke dunia ini. Ini juga alasan mengapa setiap dunia bisa terus ada selama bertahun-tahun, karena jika hanya ada keluar tapi tidak ada masuk, dunia manapun mungkin akan habis dan hancur dalam puluhan ribu tahun. Pendekar suci telah jatuh, tampaknya ini serius. Melihat langit yang dipenuhi kabut putih, ekspresi warrior yang berangsur-angsur menjadi serius. Sebelumnya, perguruan lautan awan dan pegunungan serigala langit mungkin hanya bermain-main, kedua belah pihak tidak ada yang benar-benar mengerahkan semuanya. Namun kini, pendekar suci telah gugur, ini berarti kedua belah pihak benar-benar akan jadi musuh abadi. Tidak tahu apakah itu pendekar suci perguruan lautan awan atau pegunungan serigala langit yang jatuh, jika itu perguruan lautan awan. Wajah warrior yang tenggelam. Awalnya pendekar suci di kedua pihak itu sama jumlahnya, sehingga bisa saling menjaga dan menyeimbangkan. Dan sekarang satu pendekar suci telah gugur, yang berarti pihak yang pendekar sucinya gugur akan dirugikan, bahkan pemenangnya sudah langsung terlihat. Setelah merenung sejenak, sosok warrior yang bergerak dan bergegas menuju kota Yunhai. Tidak peduli pendekar suci pihak manapun yang jatuh, dia harus kembali karena Grace dan yang lainnya masih ada di kota Yunhai. Warrior yang baru saja kembali ke kota Yunhai, penglihatannya kabur untuk sementara waktu, dan kemudian segala sesuatu di sekitarnya menjadi terdistorsi. Untuk waktu yang lama, ketika warrior yang baru bisa membuka matanya, dia sudah berada di sebuah aula besar. Di bagian atas di aula ada dekan perguruan lautan awan, di kedua sisinya ada 5 orang tua. 6 pendekar suci. Melihat adegan ini, warrior yang terhenyak, pendekar suci yang gugur itu dari pihak perguruan lautan awan.
Selain 6 master pendekar suci, Leviana Sang dan Grace Yu juga ada di lokasi. Kedua wanita itu menatap warrior Yang. Leviana Sang memiliki sentuhan kerumitan di matanya, sementara mata Grace Yu penuh dengan kekhawatiran. "Kenapa kamu memusnahkan halaman gelap?" kata dekan tiba-tiba dengan suara berat. Membuat perhitungan di kemudian hari. Ekspresi warrior yang tidak berubah, dan dia berkata, "Mereka ingin membunuhku. Tapi kamu masih hidup, dan mereka semua mati." Orang tua berjubah hitam di samping dekan tiba-tiba berkata dengan suara berat. Di matanya, ada niat membunuh. "Ini adalah instruktur Zuo halaman gelap." Tiba-tiba Leviana Sang berkata. Ternyata ketua halaman gelap. Warrior yang memandang instruktur Zuo dengan hati-hati, dan kemudian berkata, "Mereka yang lemah, salahku. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi tidak bermoral karena ada perlindungan dari perkumpulan pedang kuno?" Instruktur Zuo berkata dengan suara berat. Mendengar apa yang dikatakan instruktur Zuo, kecuali dekan, air muka keempat pendekar suci lainnya agak gelap. Jelas, mereka semua mengira warrior yang dilindungi oleh pendekar suci perkumpulan pedang kuno, sehingga bersikap semaunya tanpa rasa takut. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu memandang para pendekar suci itu, dan berkata, "Pertama, aku membunuh ketiga putra Raja Serigala Langit. Kedua, aku mengumpulkan seluruh kota dan menjadi salah satu kekuatan perguruan lautan awanku. Ketiga, aku membela kota Yunhai dan memimpin orang untuk membunuh jutaan serigala siluman di pegunungan Serigala Langit." Berbicara tentang ini, suara warrior yang meningkat, "Jadi, tidak masalah apakah halaman gelap itu ada atau tidak. Karena, satu warrior yang saja sudah lebih berharga dibanding mereka semua." Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, wajah dekan dan yang lainnya berkedut, kata-kata ini sungguh arogan, tetapi mereka juga tidak bisa menyangkalnya. Kemudian instruktur Zuo menjadi sangat marah. Warrior yang berkata di depan wajahnya bahwa halaman gelapnya tidak sebaik dia, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kemudian dia dengan marah berkata, "Betul, kamu memang berbakat, kamu adalah iblis, orang halaman gelap tidak sebaik kamu, tapi kemudian kamu bisa membunuh orang sembarangan. Jika karena kuat lalu bisa semaunya, apakah itu berarti sekarang aku juga bisa membunuhmu? Karena 10.000 kamu pun tidak akan sehebat aku. Jika senior memiliki muka untuk menggertak yang kecil, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Warrior yang berkata dengan tenang, "Bagaimanapun, senior telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi aku baru belasan tahun." Wajah instruktur Zuo berkedut, dia baru akan berbicara. Pada saat ini, dekan menghentikannya, dan kemudian berkata, "Warrior yang, tidak dapat disangkal bahwa kali ini kamu membela kota, kamu telah memberikan kontribusi besar. Tapi, tahukah kamu bahwa dengan kamu membunuh orang halaman gelap, berapa banyak orang di perguruan yang tidak puas dengan kamu dan menuntut hukuman berat padamu? Kita semua satu perguruan, ada kontradiksi dan konflik, itu normal, tetapi mengapa kamu harus melakukannya sekejam itu? Memotong rumput tidak sampai akarnya, akan tumbuh lagi ketika angin musim semi bertiup." Warrior yang berkata dengan suara berat, "Aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati." Instruktur Zuo menatap warrior yang. Warrior yang menatap langsung ke instruktur Zuo, dan berkata, "Kita semua orang dewasa, kita keluar untuk mencari nafkah, maka harus bertanggung jawab atas tindakanmu." Orang-orang halaman gelap itu sombong dan ingin menindas orang halaman luarku, tapi sayangnya kekuatan mereka tidak cukup, sehingga dipukul mundur olehku.
Saat itu, aku sudah berbelas kasihan, karena seperti yang dikatakan dekan, semuanya satu perguruan, jadi hanya memberi mereka sedikit pelajaran. Tapi, hasilnya. Berbicara sampai di sini, warrior yang mencibir, dan berkata, alhasil mereka tidak terima dan memanggil lebih banyak orang untuk membalas siswa halaman luar kami. Jika begitu, mengapa aku harus menyimpan sekelompok orang yang mungkin akan menyerangku kapan saja dan membiarkan mereka hidup? Instruktur Zuo, dengan segala hormat, alasan mengapa mereka mati bukan karena aku, warrior yang kejam. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu hasil kelakuan mereka sendiri. Jika tidak memiliki kekuatan, maka lebih baik bersikap low profile. Jangan tidak memiliki kekuatan tapi masih ingin menonjol. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Instruktur Zuo berkata dengan suara berat. Warrior yang berkata dengan datar, di mata instruktur Zuo, saat ini tentu saja aku lemah seperti semut. Itu sebabnya, sekarang aku sangat merendah. Jika tidak, maafkan jika aku lancang. Jika aku memiliki kekuatan, aku tidak akan berada di sini untuk mengoceh dengan instruktur Zuo. Kamu sangat merendah. Instruktur Zuo malah tertawa dan berkata, bagus, jadi kamu yang seperti ini dianggap merendah. Melawan kata-kata pendekar suci, ini disebut merendah. Sungguh, warrior yang, aku sangat ingin melihat waktu kamu bersikap tinggi akan seperti apa. Bagaimana kalau kita coba sekarang juga? Agar aku juga bisa melihat seperti apa penampilan kamu saat kamu bersikap tinggi hati. Mendengar kata-kata instruktur Zuo, mulut warrior yang berkedut, apakah orang tua ini jadi gila karena marah? Dia yang seorang pendekar suci, menantang dirinya yang seorang pendekar hitam alam kaisar. Seberapa tebal mukanya untuk mengatakan hal seperti itu? Kemudian dekan dan yang lainnya juga menggelengkan kepala sedikit, meskipun warrior yang ini sedikit kurang ajar, tetapi apa yang dikatakan instruktur Zuo sedikit tidak sesuai dengan statusnya. Setelah instruktur Zuo selesai berbicara, dia juga merasakan sesuatu yang salah. Dia akhirnya mendengus dan berkata, warrior yang, awalnya seperti yang aku pikirkan, kamu seharusnya membayar nyawa semua orang halaman gelapku. Tetapi dekan mengatakan bahwa kamu sudah berjasa mempertahankan kota, telah membuat kontribusi besar untuk kota Yunhai dan perguruan, sehingga hukuman mati ini dapat dihindari, tetapi hukuman tetap tidak dapat dihindari. Wajah warrior yang tenggelam, menatap dekan, dan dekan berkata, warrior yang, meskipun kamu telah melakukan banyak hal yang berjasa kepada perguruan dan kota Yunhai, dampak dari apa yang telah kamu lakukan kali ini sangat buruk. Di tengah para petinggi perguruan, banyak orang yang tidak puas. Jika kita mengeksposnya dengan ringan seperti yang kita lakukan sebelumnya, banyak orang pasti tidak akan menerimanya. Oleh karena itu, kami harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Warrior yang berkata, Pak Dekan, meskipun aku berbisnis dengan perguruan. Artinya, aku melakukan sesuatu untuk perguruan, dan Master Pendekar Suci perguruan akan menjadi pendukungku di masa depan. Namun, sejak aku masuk perguruan Lautan Awan, masalahku terus berlanjut, tidak hanya untuk menyelamatkan siswa halaman luar perguruan Lautan Awan, tetapi juga untuk menyelamatkan seluruh siswa kota Yunhai, bahkan menyinggung pegunungan Serigala Langit karena ini. Dapat dikatakan bahwa aku telah melakukan cukup banyak untuk perguruan Lautan Awan. Tapi, Pak Dekan, bolehkah aku bertanya, apa yang telah dilakukan pihak perguruan untukku? Dekan dan yang lainnya terdiam, karena perguruan Lautan Awan memang tidak berbuat apa-apa untuk warrior yang. Warrior yang tertawa kecil dan berkata, tentu saja,
Pak Dekan, kamu memberi aku sebuah lukisan. Tidak dapat disangkal bahwa lukisan ini masih berguna bagiku, tetapi tidak lebih dari itu. Pak Dekan mengatakan bahwa lukisan ini dapat membantuku meningkat hingga jiwa pedang alam ketiadaan yang sebenarnya. Apakah Pak Dekan sendiri percaya dengan kata-kata ini? Aku tidak percaya. Sampai di sini, warrior yang melirik para pendekar suci, dan berkata, aku berbicara begitu banyak, hanya ingin mengatakan satu hal. Setelah aku, warrior yang datang ke perguruan lautan awan, aku tidak berhutang pada perguruan lautan awan. Sebaliknya, aku, warrior yang telah melakukan banyak hal untuk perguruan lautan awan. Tapi apa yang aku dapatkan sebagai gantinya? Bukan imbalan sebagai gantinya. Hukuman dari kalian semua yang aku dapatkan. Salah satu pendekar suci tua berjubah putih berkata, warrior yang, kami tahu bahwa kamu memberikan kontribusi besar bagi perguruan. Namun, masalah kamu membantai halaman gelap, pengaruhnya terlalu besar, kami harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Mau penjelasan, kan? Warrior yang mengangguk, lalu melambaikan tangan kanannya. Lukisan pemandangan si pengembara terbang ke hadapan Dekan. Dia berkata, aku akan memberi kalian sebuah penjelasan, Pak Dekan, lukisan ini aku kembalikan kepadamu. Mulai saat ini, aku, warrior yang berinisiatif untuk mengundurkan diri sebagai instruktur halaman luar, dan mulai saat ini, aku, warrior yang dan perguruan lautan awan tidak ada hubungannya satu sama lain. Selesai berbicara, warrior yang berbalik dan berjalan keluar dari aula. Semua orang bersambung.